Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul adzim. Al-Mukarram, para alim, para ulama, para kiai, para ustadz yang saya hormati, sama-sama kita doakan mudah-mudahan para kiai, para ustadz panjang umur, barokah manfaat ilmuna, barokah manfaat rizkina, fitini wad dunya wal akhirah. Mohon maaf kiai, tidak saya sebutkan satu-satu, tapi doa saya menyentuh hati nurani kiai-kiai satu-satu. Karena saya setiap sholat, habis sholat selalu berdoa buat para kiai panjang umur, para kiai sing kuat iman Islam. Tidak sedikit kiai terjatuh, harga dirinya hilang gara-gara tidak kuat menjaga iman. Doakan saya, doakan para kiai, semoga kuat menjaga iman. Allahumma amin ya robbal alamin. Pak Lurah, mohon maaf, ujian kiai nggak gampang. Kiai harus berhadapan dengan santri yang cantik-cantik, Pak. Ini serius. Ini serius. Kiai harus berhadapan dengan santri yang cantik-cantik. Ini ujian. Bahkan ujian kiai lebih berat. Pak Lurah paling berhadapan sama beras dolok, Pak. Pak Lurah ujiannya berhadapan sama BLT. Kiai berhadapan sama santri yang tiap hari bertatap muka. Kadang-kadang santri lebih cantik dari istri kiai. Ini bahaya. Doakan kiainya sehat panjang umur, kuat iman Islam. Allahumma amin ya robbal alamin. Nampak di televisi kiai jatuh harga diri. Allah karim subhanallah. Tapi tidak perlu dicaci maki. Musibah bisa menimpa siapa saja. Kita hanya berucap na'udzubillahi min dzalik. Ibu-ibu, bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Saya kalau cerita kiai jatuh, saya nangis, bukan nangis-nangisan. Memang jazakumullah khairan katsira. Lurah Con ini memang luar biasa. Saya mau terkenalnya ke sana mah Con, Pak. Saya nggak tahu sejarahnya. Con itu nggak ngerti apa bapak lagi kecil suka mainan mercon apa gimana, saya nggak tahu. Tapi apapun panggilan bapak, karena bapak tidak marah, ya saya juga ikut-ikutan, bukan bermaksud menghina. Naudzubillah min dalik. Ada juga di sana lurah dipanggilnya Sembrung, padahal namanya bagus, Mahfud, dipanggilnya Sembrung. Ibu-ibu, bapak-bapak hadirin rahimakumullah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kedua kalinya sholawat salam
tetap atas junjungan kita Nabiullah Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, kebahagiaan yang menyelimuti kita sekarang ini adalah selama kita 2 tahun yang lalu tidak boleh ngaji-ngaji seperti ini. Sekarang alhamdulillah sudah boleh. Andai, ini andai Pak Lurah, Pak Kades, andai ketika usia corona 4 bulan lagi mengganas, andai Bapak Joko Widodo mengundang kiai seluruh Indonesia suruh istighosah di Istana Negara, kayaknya kita nggak kenal booster, kayaknya corona hilang dari dulu. Cuman nggak boleh kumpul-kumpul, maka sampai kita kenal booster, suntik-suntik, sampai hari ini katanya corona masih ada. Saya mah yakin sudah tidak ada, berkat doa kita semua. Sekarang kita bisa ngaji, alhamdulillah. Saya ngasih semangat sama ibu-ibu, tadi di absen satu-satu, tiap negaranya sendiri-sendiri. Ada yang cuma ngacung satu, itu mungkin perwakilan di kongkon karena tonggone kue masih mangkat, kue masih mangkat. Ibu jangan mau jadi wakil, sorga tidak bisa diwakilkan. Sorga itu sendiri-sendiri, berangkat sendiri-sendiri, tidak bisa diwakilkan. Makanya biasanya ada dendam. Ojo mangkat neng rempak, wong rempak wele nenggonaku nggak pernah mangkat. Ini pengajian namanya pengajian arisan. Maka ngaji mah mangkat ngaji, tidak perlu dendam. Ya Bu ya, perkara urusan jalan insya Allah sebentar lagi dibangun. Kalau kebagian duitnya, cuman pemerintah pakai alasan kenapa tidak dibangun-bangun, corona dijadikan alasan. Karena inilah itulah. Bilang aja sama masyarakat, saya minta maaf belum bisa ngebangun karena izin Allah subhanahu wa ta'ala. Corona disalah-salahkan, sampai lurah pemiluan ngomong gitu. Saya sengaja ngomong pakai bahasa Sunda biar lurah kita nggak ngerti. Ngaji itu banyak pahala. Saya sampaikan di mana-mana ibu, ngaji itu barokahnya banyak. Saya sampaikan sekali lagi, Rasulullah bersabda kepada Ibnu Mas'ud, ya Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi, la tamassu qalaman wa la taktubu harfan, khairun laka min itkin alfin raqabatin. Hai Ibnu Mas'ud, dudukmu sesaat di tempat pengajian, kamu tidak bawa pena, tidak bawa kertas, dan ngajinya cuma didengar, tidak ditulis, tidak direkam, tidak diupload, tidak lipe, itu jauh lebih bagus ketimbang memerdekakan 1000 budak. Budaknya budak Arab dulu, bukan budak Sunda sekarang. Ibu tahu lipe enggak? Live. Katro ngaji tidak bawa pulpen, tidak ditulis, cuma didengarkan saja. Paham gak paham itu ganjaran Pak Ngaji mah. Walaupun gak paham berangkatnya diganjar kali Gusti. Apalagi dari sana sampai sini dosa ibu sudah habis. Grojrak jalan, astagfirullahaladzim. Grojrak jalan, astagfirullahaladzim. Kudobrek, astagfirullahaladzim. Tapi lain, nggak hilang dosanya. Kalau kudobrek, mangsur. Kudobrek, piye Pak Mangsur, piye con, nggak dapat pahala. Tapi kudobrek, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Insya Allah nyampe pengajian dosanya hilang. Nanti pulang godobrek lagi, alhamdulillah, astagfirullahaladzim, alhamdulillah. Makanya kalau sudah alhamdulillah Pak Lurah nggak perlu dibangun, nggak apa-apa.
Mereka sudah menerima jalan seperti ini untuk bahan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditambah lagi, bukan hanya mendengarkan pengajian. Di sini Bapak hitung tadi datang satu-satu para kiai. Kiai ini sampean teko sici-sici, sampean sawang raine kiai. Sawang wajahnya kiai, itu pahalanya luar biasa. Dawuh Rasul, wa nadruka ila wajhil alimi khairun laka min alfi farsin tasaddaqta biha fi sabilillah. Melihat wajahnya orang alim, melihat wajahnya kiai, melihat wajahnya guru, melihat wajahnya orang soleh, itu jauh lebih bagus daripada sodakoh 1000 ekor kuda. Bayangkan, satu kuda harganya 500 juta kali 1000 tinggal ngitung. Melihat wajah kiai pahalanya luar biasa, melihat wajah ulama pahalanya luar biasa, sampai-sampai jauh lebih bagus daripada sodakoh 1000 ekor kuda atau 1000 ekor sapi yang gede-gede. Alhamdulillah. Makanya ibu jangan heran saya kasih bocoran. Kiai itu ditatap dari sini ke sini. Mohon maaf ya kiai ya, mohon maaf kiai semuanya dari sini ke sini ditatap. Mohon maaf, wajahnya mah tidak tampan-tampan amat, enggak ganteng-ganteng banget raineki, tapi ditatap menyejukkan. Ada barokah di wajah kiai, sampai-sampai dilihatnya saja dapat pahala. Enggak tampan-tampan amat, tapi menyejukkan, menyejukkan batin, menyejukkan hati. Makanya ketika santri bersalaman sama kiai, diakali sama santri, salamannya begini, dibulak-balik. Kenapa? Ada kontak batin. Kita kalau sama guru berjabatan tangan dibulak-balik, sejuk, damai. Makanya berbahagia ibu-ibu yang punya suaminya kiai. Harus berbahagia punya suami kiai. Orang lain ngehormati kiai suamimu, masa istrinya justru menghina-hina suaminya? Kalau marah sama suami, ngono diceluk kiai, kelakuan orang koyo kiai. Orang tetanggamu aja menghormat, si istrinya nggak menghormat. Kebangetan. Man sopahani man fakaan nama sopahani. Barang siapa yang berjabatan tangan dengan kiai, dengan ulama, sama dengan berjabatan tangan sama aku, kata Rasulullah. Berarti kalau berjumpa sama kiai cipika-cipiki sama dengan cipika-cipiki dengan Rasulullah. Kita kapan lagi berjabatan tangan sama Rasul? Paling besok di sorga. Di dunia kita orang kotor seperti ini nggak bakal jumpa. Banyak orang-orang bersih mah bisa jumpa sama Rasul yang naik haji, cerita berjumpa sama Nabi. Kita mah nggak bakal jumpa, apalagi saya mah orang kotor banyak dosa. Kita jumpa sama kiai sudah alhamdulillah, hormati kiai. Dan di pengajian banyak doa. Tadi saya menyampaikan, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin rahimakumullah, itu doa. Pak Lurah saya doakan, mudah-mudahan jabatan bapak menghantarkan bapak ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya lurah bodoh yang tidak mau pengajian. Bener Pak, saya sampaikan di mana-mana. Hanya lurah bodoh yang tidak mau pengajian, yang tidak meninggalkan hal-hal sepele, apalagi ada bahasa. Mohon maaf, Pak Lurah tidak bisa hadir karena ada acara yang lebih penting. Tolol amat, acara yang lebih penting apa ketimbang ngaji? Rapat sama bupati masih lebih penting ngaji? Bilang aja nggak mau. Makanya banyak lurah celaka gara-gara kurang doa dari masyarakat. Insya Allah Pak Mansur selamat, didoakan sama masyarakat. Cuman bapak sombong bener sama saya. Panen duren nggak ngundang, jelas saya mah jengkel, didoain tiap saat. Panen jeruk nggak kabar-kabar, panen pete nggak kabar-kabar, panen kates nggak kabar-kabar. Doa mah saya mengalir, tapi nggak ada balasan sama sekali. Ini mah bercanda bapak, kalau serius alhamdulillah. Mari ngaji yang semangat bunge.
Pokoknya di mana ada pengajian Triwulan hadir di pengajian banyak doa. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ngaji nggak lama-lama, sampai 3:30 sudah turun karena sudah waktu asar. Tidak boleh ngaji melewatin waktu asar. Bahkan kalau saya bawa HP kecil tapi lupa nggak ke bawah, saya tidak bisa nunjukin jam. Pokoknya mah nanti saya turun mudah-mudahan sebelum asar. Ya Pak Kiai, takut kelewat saya waktunya. Karena ngaji sampai lewat asar itu hukumnya pamali. Ya 3:30 lewat 38 menit, lewat 40 menit, 2:30. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak ada lain tujuan hidup kita hanya ingin bahagia. Kabeh yang hadir di sini kepingin hidup bahagia, bahagia dunia, bahagia akhirat. Memang disuruh sama Allah, kita ini disuruh hidup bahagia, tidak boleh sedih, harus bahagia. Sampai-sampai Allah merintah adzan di masjid ada 5 kali sehari semalam. Hayya 'alas sholah, mari menuju kepada kebahagiaan. Hayya 'alal falah, mari menuju kepada kesuksesan dan kebahagiaan. Dengan cara sholat dirikan, insya Allah hidup kita bahagia. Rasul bersabda, arba'un man utihunna faqad utiya khairat dunya wal akhirah. 4 perkara sapa wonge sing dikei 4 perkara karo Gusti Allah, memiliki 4 perkara, ora lurah ora rakyat insya Allah bahagia. Orang kaya yang kelihatan bahagia, kalau tidak punya 4 perkara hidupnya tidak akan bahagia. Yang pertama, orang yang akan merasakan kebahagiaan hidup adalah lisanun dzakirun, orang yang diberi mulut oleh Allah, mulutnya senantiasa berzikir kepada Allah subhanahu, rajin berzikir. Kalau ditanya sama orang, siapa yang paling rajin berzikir kepada Allah? Malam Jumat tahlilan, yasinan, manakiban, istighosah dan yang lain-lain. Yang paling banyak berzikir saya pamer Pak, warga Nahdien ahli sunnah wal jamaah, warga NU yang rajin berzikir. Hari ini Nahdlatul Ulama sedang dihujat, dicaci maki, opo-opo bid'ah, solawat bid'ah, yasin bid'ah, jarah kubur bid'ah, manakib bid'ah, solawat bid'ah, oropo-opo, lanjut newae, anjing menggonggong, kabilah tetap berlalu. Pertanyaannya, asu neki sopo? Saya sampaikan Pak Lurah, NU itu bagaikan batu cincin. NU itu bagaikan batu cincin, semakin digosok semakin mengkilap dan semakin mahal harganya. NU itu semakin dihujat akan semakin mengkilap di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Maka rajin zikir kepada Allah. Untung Indonesia ini warga Nahdiyinya banyak, sehingga musibah tidak seberapa. Gunung berapi banyak pada Indonesia, tapi meledaknya satu-satu. Gempa bumi daerahnya diatur sama Allah, tidak berbarengan. Karena apa? Doanya orang-orang Nahdien dikabul oleh Allah subhanahu. Kenapa saya bilang NU? Karena saya orang NU Pak. Mobil saya hijau NU, ada logo NU, ada bendera NU. Saya pamer sama orang bahwa saya orang NU. Orang Khilafatul Muslimin saja yang berapa gelintir berani pasang banner, berani pasang pelang. Kenapa kita warga Nahdien yang banyak tidak pasang pelang? Oleh karena Bapak Ibu, saya bukan apa-apa kampanye hari ini apa-apa bid'ah, oropopo, memang cangkem deki cangkem bid'ah. Awak dewe terus newae, ojo terpengaruh mulutan bid'ah. Nyatane mulutan ora bubar-bubar, tetap aja jalan. Manakib tetap aja jalan, yasinan tetap aja jalan, tahlil tetap aja jalan,
Wali Songo Zaroh tetap aja jalan, zikir manakib tetap aja jalan, orang tidak peduli. Ini kehebatan warga Nahdien Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena Indonesia bisa membangun, jasa terbesar adalah jasa warga Nahdien Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bisa dihitung, Indonesia bisa ngebangun jalan Pak Lurah, itu harus diakui. Itu yang paling banyak membangun jalan adalah warga NU. Warga NU tiap malam Jumat yasinan dikasih berkat, berkatnya boleh dibawa pulang, pulangnya diwadahin kresek. Ternyata orang NU ikut membangkitkan pengusaha pabrik kresek. Kalau orang NU tidak tahlilan, pabrik kresek akan menurun pendapatannya. Kalau seluruh Indonesia malam Jumat libur tidak ada tahlilan, berarti pelayang belanja kresek semakin sedikit. Dari kresek itulah pabrik kresek semakin meningkat. Kemudian ada pajak kresek diberikan buat negara, diatur dari pajak kresek untuk bangun jalan. Maka NU sangat andil besar dalam pembangunan jalan di Indonesia. Ini dihitung warga NU. Umpama di sini ada yang Muhammadiyah, iri saya tidak nyebutkan Muhammadiyah. Ya kamu muludan sendiri, undang Kiai Muhammadiyah biar cerita Muhammadiyah. Saya bukan orang Muhammadiyah, ya karena saya nggak bisa cerita tentang Muhammadiyah. Saya tidak bermaksud menghujat. Silahkan muludan undang kami juga mesti datang. Sekarang warga Wahabi juga mau muludan Pak Lurah. Di mana-mana banyak Wahabi hadir, tapi hanya untuk menyelidiki doang, untuk mata-matain doang. Itu dari kresek, belum dari tepung. Tahlil manakib pasti bikin ada tepung itu. Pisang pakai tepung, tahu bunting pakai tepung, bolu pakai tepung. Yang belanja tepung itu warga Nahdien. Pabrik tepung meningkatkan pajaknya diolah oleh negara pakai aspal jalan. NU lagi Bapak, jarah Wali Songo beli tasbih karena orang NU rajin begini Bapak, rajin begini. Saya pernah di Tanjung Bintang di pengrajin cincin Bang Hendi depan masjid, sebelah sana klinik Asifa ada tukang cincin. Saya lagi ngapikin cincin, saya ngitung tasbih begini, tasbih kecil saya puter-puter begini. Ada yang negor, orangnya jenggotnya panjang. Pak Ustadz, kok pakai tasbih segala? Zikir sama Allah kok pakai perhitungan? Saya bilang saya bukan perhitungan. Saya sedang melatih jari jemari saya untuk berzikir kepada Allah. Karena yang berzikir dalam tubuh ini kolal jawari, seluruh anggota badan mesti berzikir kepada Allah. Kalau mulut subhanallah subhanallah, besok ini di akhirat akan jadi saksi di hadapan Allah bahwa saya pernah diajak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau pegang tasbih ibu bapak mesti mulut bilang Allah, 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 astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, subhanallah. Seperti bapak pegang korek, pikirannya apa kalau sudah pegang korek? Yang dibakar apa? Kalau bapak pegang golok, yang dibacok apa? Kalau bapak ibu pegang apa? Pegang pemukul, yang dipukul apa? Kalau sudah pegang tasbih refleks Pak ini. Asal ini sudah jalan pasti refleks. Sesuai dengan fungsinya tasbih, suruh berzikir, mulut juga ikut. Asal ini sudah berputar, pasti bunyi Allah, Allah, Allah. Tidak mungkin orang pegang tasbih begini-begini, mulutnya danco, 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 danco. Nggak mungkin. Pasti Allah, Allah. Oh, di syuting ya. Dihapus Mas itu tadi bahasa itu. Saya nggak sadar di syuting ya. Tapi kalau sudah nggak bisa dihapus nggak apa-apa. Hitung-hitung hiburan saja. Allah Karim subhanallah. Warga NU andil besar buat pembangunan Indonesia Bapak. Ketambah lagi andil pembangunan Indonesia warga NU masih ada lagi. Apa? Rokok.
Untung Majelis Ulama Indonesia tidak mengharamkan rokok. Kalau Majelis Ulama Indonesia monis rokok haram, najis, mughaladah, orang NU pasti berhenti ngerokok semua. Kalau rokok sudah ditutup, pasti pabrik ditutup. Berapa juta orang yang kehilangan lapangan kerja. Dan perlu dicatat, pabrik rokok pajak terbesar di Indonesia. Dari rokok itulah keluar pajak untuk ngebangun jalan. Marga warga Nahdien ahli sunnah wal jamaah, bibirnya bermanfaat, ngemut rokok buat bangun jalan. Makanya orang NU yang merasa NU tapi tidak merokok diragukan ke NU-annya. Saya ragu sama Pak Lurah ke NU-annya karena nggak ngerokok. Rokok itu pajak terbesar, Pak. Makanya yang mengharam-haramkan rokok, tolong jangan lewat aspal. Karena itu pembangunan orang NU dari pajak rokok, pajak kresek di situ. Makanya yang anti tahlil, haram-haramkan tahlil, mau lewat jalan mana? Itu yang ngebangun warga Nahdien, Bapak. Itu sebagian jasa kecil orang NU yang rajin berzikir kepada Allah Subhanahu. Maka lanjutkan terus berzikir, insya Allah hidup barokah. Allahumma amin. Allah janji, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah, hati kita akan sejuk, hati kita akan tentram. Saya pernah ditanya sama orang, Bapak, Pak Ustadz, katanya kalau rajin berzikir kepada Allah hati ini damai. Kenapa saya mah kok nggak damai-damai? Kenapa saya kok galau selalu hirup? Saya jawabnya gampang. Kenapa kita sering berzikir tapi tidak menenteramkan batin? Karena zikir kita diucapkan ketika kita butuh. Hanya ketika butuh. Ekonomi seret, dagang bangkrut terus, dagang apa-apa rugi terus, nekat punya duit sedikit-sedikit jadi ngeborong duren, ketipu juga ngeborong duren. Ngeborong duku, ketipu juga ngedorong buku, ternyata enggak hasil-hasil. Datang ke kiainya, Kiai, pertama silaturahmi, yang kedua mohon maaf Pak Kiai, saya sudah lama tidak kesini. Kiainya menjawab, sia memual ka dieu lamun teu butuh maka aing. Ayeuna sia datang ka dieu pasti sia boga butuh ka aing. Akhirnya diledekin sama kiainya, kamu mau apa kesini? Pak Kiai, saya dagang bangkrut. Apa-apa bangkrut? Usaha bangkrut, kieu tegar renah Kiai, kumaha ieu? Apa kata Kiai? Ngapalkeun surat Waqiah. Surat Waqiah aja dibaca, yang lain gak dibaca. Ini kelakuan kita seperti ini, makanya doa kita mentul, gak dikobul-kobul. Dulu Pak Lurah, saya ketika anak-anak usia MI kelas 6 sampai sanawiyah kelas 3, saya kerjanya ngambil rumput, Bapak. Makanya badan saya nggak tinggi-tinggi, tukang bawa rumput dulu. Ini korban ngalaepan Bapak saya. Adik saya tinggi-tinggi 170, 175. Saya yang paling kecentet karena yang paling capek. Ngambil rumput tiap hari 50 kilo, jadi badan saya nggak mocot-mocot. Tapi alhamdulillah dulu saya mau pernah jadi tentara, Bapak. Daftar tentara gagal gara-gara kurang tinggi. Akhirnya saya kembali ke pesantren. Alhamdulillah berkat ilmu dari pesantren walaupun sedikit, saya gagal jadi tentara. Sekarang ceramah saya sering dikawal tentara Banser yang pangkatnya lebih tinggi dari Tentara Nasional Indonesia. Tentara Nasional Indonesia bintangnya cuma 4, Banser bintang 9. Hebat kapan ge? Banser mah bintangnya 9. Allah Karim, subhanallah. Saya ketika ngalaepan dulu, epannya ditinggal karena ada anjing. Guk 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 guk, saya lari. Kata bapak saya, mana epannya? Ditinggal Bapak di sana. Kenapa ditinggal? Ada anjing. Akhirnya saya dikasih wirid sama bapak saya. Baca, kata bapak saya, biar anjing itu tidak bersuara. Summun bukmun umyung fahum la yatakallamun. Summun bukmun umyung fahum la yatakallamun. Biar enggak ngejar. Summun bukmun umyung fahum la yarjiun.
biar anjingnya tidak bisa melihat kamu. Summun bukmun umyung pahum la yubsirun. Ini sirup untuk anjing apabila menggonggong. Summun bukmun umyung pahum la yatakalamun. Bisa digunakan juga untuk nyirep istri bapak yang cerewet. Summun bukmun umyung pahum la yatakalamun. Summun bukmun umyung pahum la yatakalamun. Amalkan, silahkan nanti pulang. Bapak begini di hadapan istri. Istri bapak mesti ngomong, heh, kamu lagi ngamalkan adil kamu hajirin tadi ya. Ini termasuk untuk nyirep polisi juga pak. Apabila kita ditilang sumun bukmun omyong pahum layatakalamun, insya Allah polisinya nggak bisa ngomong. Saya juga pernah, alhamdulillah, ya akhirnya labas. Kebetulan suratnya juga lengkap. Ibu-ibu ngomong sama saya, Pak Kiai bagaimana kalau sumun bukmun untuk nyirep suami saya? Enggak tedas, enggak tedas. Untuk suami ada lagi, tapi ibu enggak saya kasih. Yang undang penceramah perempuan biar ibu dibela. Allah Karim subhanallah. Kita berzikir kepada Allah hanya butuh contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berzikir. Maka ketika Rasulullah membutuhkan pertolongan Allah, tidak perlu ngedoa, Allah sudah langsung nolong. Karena di hati Rasul yang ada Allah, 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 Allah. Contoh, Rasul pernah dikejar-kejar sama kafir Quraisy. Salah satunya adalah Dutsur. Pak Kiai nggak tahu nyebutnya Datsur apa Dutsur, saya mah semaunya. Ada yang bilang Surokoh, ada yang bilang Datsur, ada yang bilang Dutsur. Saya lagi kangen sama bahasa Dutsur. Ketika Rasul dikejar-kejar sama kafir Quraisy, termasuk Datsur yang paling bernafsu ingin membunuh baginda Rasul. Ketika berjumpa sama kanjeng Nabi, Nabi lagi duduk di bawah pohon korma. Datsur berjumpa sama Rasul, langsung dicabut pedang, ditempel di leher baginda Nabi. Apa kata Datsur? Wahai Muhammad, kemarin kau bisa bertingkah karena kau di hadapan sahabat-sahabatmu. Kemarin kau bisa bertingkah karena kau dibekengi sama Umar bin Khattab, karena ada Utsman bin Affan, ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Ali karramallahu wajhah. Kau boleh belaga. Sekarang Muhammad, 1 lawan 1, aku dan kau, pedang aku sudah nempel di lehermu. Katakan Muhammad, andai sekarang aku bunuh, aku tebas lehermu, siapa yang akan menolongmu? Muhammad langsung menjawab, yang akan menolongku Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimatnya lembut diucapkan, Allah yang akan menolong saya. Badan Datsur tiba-tiba gemetar, keringat dingin menyiram badan, tangan pun terkulai sampai pedang yang di tangan Datsur terjatuh, badannya terkulai lemas. Pedang pun terjatuh. Padahal Datsur kafir mendengar kalimat Allah, dan ketika itu kekafiran Datsur 24 karat. Mendengar kalimat Allah dari baginda Rasul, tubuhnya gemetar. Kalimat Allah yang diucapkan oleh mulut yang bersih, hati yang bersih, yang senantiasa ingat sama Allah, ternyata terpengaruh, orang lain juga ikut berpengaruh kepada orang lain. Kalimat Allah diucapkan oleh orang yang hatinya bersih. Allah Karim subhanallah. Makanya banyak kiai-kiai ini yang ampuh-ampuh ini, kalau bahasa Jawa kiai jaduk-jaduk ini, sepele bu. Ada wali ke rumah Pak Kiai, pertama silaturahmi, yang kedua minta maaf, istri saya mau melahirkan Kiai, tapi nggak mau melahirkan sudah 2 hari 2 malam, kerasa nggak keluar-keluar. Pak Kiai bil barokah minta doa dari Kiai, mawa gelas kosong di anuan cai ku Kiai,
didoakan sama kiai, bismillahirrohmanirrohim, wahai jabang bayi, keluarlah di dalam sempit, di dunia lebar, keluarlah, keluarlah, keluarlah. Minum, diminumkan, insya Allah nggak lama melahirkan. Kenapa? Diucapkan oleh orang-orang yang hatinya bersih. Sakit gigi cuman ngomong bismillahirrahmanirrahim, hei setubuh, kamu gigi setubuh sama gusi, jangan saling mengganggu ya. Sembuh, sembuh. Kiai kenapa tiap hari eling sama Allah? Ini mah tiba-tiba atau karbitan, maka nggak dikabul sama Allah. Nabi Muhammad tiap hari tiap saat Allah, Allah yang ada di hati, Allah, Allah. Nabi Muhammad ditolong sama Allah karena sering ingat sama yang zat penolong. Kita mah sering lupa sama yang zat penolong, maka ketika minta tolong Allah mungkin ngomong, tumben lu datang, biasanya lu lupa sama aku. Kau nggak pernah subuhan, kau nggak pernah isaan karena sibuk nunggu duren. Kan banyak di Suban itu orang mengorbankan dohor sama asar sama maghrib sama isya hanya nunggu duren jatuhan. Di Suban itu kan tempatnya orang begituan. Halo, saya kan bukan Suban. Di daerah sana banyak sekali, ya Allah Karim, waya Isa cuma nunggu duren jatuhan, takut kehilangan duren, tidak takut kehilangan 27 derajat Celcius. Di sana banyak. Saya bukan jelek-jelekin orang duren, orang Suban, tapi tahu cerita dari orang tukang duren. Bahkan dagang gak hasil-hasil, ternyata nipu Pak Lurah. Saya tahu tipuan orang bokul duren, tapi tidak semuanya. Ini mah yang merasa nipu. Kenapa duren manis? Ternyata di warangka pesonya dikasih sari manis, ditojoskan, diucek-ucek, dijilat manis. Penipu, makanya dagang gak untung. Ini saya tahu dari tukang duren, Pak. Kenapa manis? Pesonya, Pak, di dalam kan ada sari manis, Pak, diucek-ucek begini, nyampe ke rumah mah dingin. Aing nah teh bangsat sia nipu aing. Pantes dagang teu hasil bae, bangkrut bae horangan nipu batur, geus teu sambayang, nipu atuh cilaka 12 ya mah. Mari sama-sama kita banyak zikir kepada Allah, insya Allah hidup bahagia dunia, bahagia akhirat. Yang kedua, orang yang akan bahagia itu siapa? Wa qalbun syakirun, dikasih hati oleh Allah, hatinya senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu. Dikasih bantuan, alhamdulillah. Enggak dikasih bantuan juga alhamdulillah. Tetangga kebeli rumah, alhamdulillah. Yang keras, Bu. Tetangga kebeli mobil, tetangga kebeli motor, tetangga kebeli mobil bagus. Serius nih, alhamdulillah. Serius, alhamdulillah. Serius. Di kampung saya banyak tetangganya kebeli rumah, dia meriang, panas dingin karena iri dan meri dengan kekayaan orang. Makanya saya sering sampaikan, hidup yang paling enak ini orang yang pandai bersyukur kepada Allah subhanahu. Tidak kebagian BLT, tidak mengapa ya Allah, Engkau maha kaya ya Allah. Aku dicatat orang miskin gak apa-apa ya Allah, tapi ternyata tidak kebagian bantuan apapun ya Allah, hanya gara-gara aku gak divaksin ya Allah. Gak boleh sama lurah kalau belum divaksin ya Allah. Biarkan ya Allah, biarkan gak apa-apa ya Allah, gak kebagian, tapi beri aku bagian sabar ya Allah, beri aku bagian syukur ya Allah. Hidup akan nikmat. Kebeli mobil, alhamdulillah. Walaupun mobil kayak begitu, kayak punya saya Pak Lurah, itu saya mah lagi syukur banget. Saya tidak nyangka kalau punya mobil seperti itu. Ojo dibandingke karo mobilnya Pak Lurah, tentu nggak imbang. Senajan aturai pangga aku kalah, gitu kata Parel. Kiai, saya mobil itu saya syukurin banget Kiai. Alhamdulillahirabbil alamin, aing kabeli mobil
Menurut saya mobil mewah, Pak. Saya pernah ngaji di Mesuji, kesinggung dan disinggung sama panitia. Masuknya kan jalan jelek. Mungkin mobil saya dianggap tidak layak menikmati jalan jelek. Akhirnya suruh pindah ke Pajero. Pak Kiai, pindah mobil ini saja. Saya kesinggung, Pak. Seolah-olah mobil saya jelek dan tidak bisa lari. Jangan macam-macam sama mobil saya. Kalau doa saya dikabul, itu kalau berangkat dari Lampung menuju Jambi, berangkat jam 12 bareng-bareng sama Pak Jero, insya Allah datangnya duluan mobil saya. Kan pakai doa, mobil bisa terbang. Saya bukan sombong. Kalau nggak bisa, saya malu sama rambut saya. Saya syukurin bener Pak Lurah. Alhamdulillah, mobil begini saya punya mobil, tidak bisa ngerepotin panitia. Panitia tidak perlu antar jemput, ya Allah. Mobil saya mobil sehat, ya Allah. Alhamdulillah Engkau beri aku mobil sehat. Power steeringnya belum ada, masih keras banget. Mobil sehat, buka kaca masih begini. Alhamdulillah, mobil sehat. Mobil saya mobil ramah tamah, belum ada AC, kemana-mana buka kaca. Saya bisa nengok kanan, nengok kiri, berbagi senyum kepada orang yang melihat saya. Siapa tahu ada orang yang sakit gigi, melihat senyum saya sembuh. Senyum sembuh, senyum sembuh. Makanya yang punya mobil, kalau lewat kampung sendiri, buka kaca dong. Jangan tutup kaca, tengok tetanggamu, kasih senyum tetanggamu. Ojo sombong dul. Saya mah buka kaca, tengok kanan, tengok kiri. Allah Karim, subhanallah. Bersyukur saya punya begitu. Tapi kadang-kadang Pak Lurah, saya lagi belajar bersyukur, mobil kayak begitu diganggu sama kawan. Ngomongnya bagaimana? Asal-asalan. Pak Kiai, ganti mobilnya. Mobil kayak gini ketinggalan zaman, nggak musim, mobil tua masih dipelihara. Itu mengganggu syukur saya. Banyak setan-setan begini. Bapak nikmat naikin motor tua, diledekin sama tetangga, ganti motornya penenduren, ganti enemek. Kan ada motor gede tuh, enemek tuh. Mobil apa, motor Nmax. Kenapa enemek? Kadang-kadang yang make nggak ngotak juga, badan kecil make Nmax, yang nggak matching dong. Orang motornya gede banget, anak kecil pakai ayam, nggak matching. Bagaikan monyet numpak kebo, nggak matching. Itu mah khusus dirancang buat orang-orang yang dempok-dempok, yang gendut-gendut. Orang cungkring, gering, naik NMAX, naik Vixen nggak cocok, Pak. Maka di matchingin, naik apa-apa juga. Saya lagi bersyukur mobil, tiba-tiba diganggu, nilai syukur saya. Yang suka mengganggu syukur saya ada ke Bandar Lampung. Malah dijejak mobil saya, Kiai, mobil kayak gini mah geus teu musim atau meli yang bagus biar amplopnya ceramah mahal gede. Saya bilang nggak ada hubungan ceramah amplop sama mobil. Justru kalau panitianya ngotak itu yang mahal, yang mobilnya jelek. Biar kebeli mobil bagus. Saya tadi juga sama ngaji di sana, mobilnya masih ini, Kiai. Iya, ganti dong. Saya jawab, emang amplop kamu ngamplopin gua berapa? Cuma ngampopin 500, nyuruh beli Pajero, ya tidak kebeli. Kenapa Bapak? Saya enggak kebeli yang lain-lain. Alhamdulillah istri saya juga mendukung. Ketika mobil saya pernah canda sama istri, Dek, ganti Innova ya Dek. Mau duit lagi ada waktu itu. Apa jawab istri saya? Mas, pakai mobil ini saja. Syukuri yang ada. Selagi mobil ini rusak, bengkel masih ada yang sanggup dandan, nggak usah beli lagi. Dingin sama suami, enak dirasa. Ini banyak suami nekat karena istri manas-manasin. Ini kan jagonya COD ini. Ini nih yang suka manas-manasin suami ini nih. Lu jangan gak ngaku loh. Aku mau turun ke situ, cuman kabelnya nggak nyampe. Sadar Sri. Ojo manas-manasi bojomu Sri. Syukuri yang ada. Karena kalau istri diem, suami insya Allah manut. Banyak-banyak suami yang nekat kritikan coang kemukui si ngomong, Pak orang musim saiki iki kue iki lo. Ya kue iki Sri. Halo,
Jangan nunduk sampean, jangan pura-pura nggak dengar omongan gua. Allah Karim subhanallah, syukur itu nikmat. Nggih. Kalau saya dibilangin mobilnya ganti kiai bukan nggak musim, itu bukan doa Pak. Kalau yang doa mah begini, saya bisa ngebedakan doa sama menghina. Kalau ngedoa mah begini, mobilnya masih ini kiai, masih alhamdulillah, pelihara kiai, ini jangan dijual, saya doakan Pak Kiai ketambah mobilnya, itu doa. Tapi jarang-jarang yang ngomong begini. Saya jawab Pak, saya urusannya bukan hanya mobil, saya ada pondok pesantren, harus saya rehab, ada yatim piatu walaupun tidak banyak, harus saya pelihara, harus saya belikan baju, harus saya bayar SPP dan yang lain-lain. Kalau cuma ngurusin mobil mah hidup insya Allah bisa semua orang, Kang Dudung aja bisa. Tapi urusan kita bukan mobil semata, tapi ada juga kawan-kawan yang soleh Pak Kiai, syukurin. Ini mobil antik, saya bukan menghina, antik, pantas, mobilnya penuh dengan barokah, sejuk di saya. Ini mah Kiai ganti Pajero, Kiai ganti Alphard, saya sudah punya Al-Fatihah. Ayo pandai bersyukur, bersyukur kepada Allah subhanahu. Dikasih cabai mahal alhamdulillah, minyak mahal alhamdulillah, BBM mahal alhamdulillah. Jangan kayak istri saya pulang dari pasar ngomong, pas harga Lombok naik, piye iki, aku jawab, yo co ngomong karo aku bab Lombok, aku ora ngerti. Ngomong karo menterimu, ya urusan Lombok mahal alhamdulillah. Dengan mahalnya Lombok itu berarti Allah sayang sama bangsa Indonesia. Saking sayangnya bangsa Indonesia, Lombok aja mahal. Seolah-olah Allah berkata begini, hai warga Indonesia, Lombok mahal, pakainya jangan boros-boros agar lambung kamu sehat. Minyak dimahalkan oleh Allah, berpikir sehat, seolah-olah aku berkata, Allah berkata, wahai bangsa Indonesia, aku sayang kepada bangsa Indonesia, aku kasihan dengan kesehatan bangsa Indonesia, makanya minyak aku hilangkan dari peredaran dan aku mahalkan harganya, karena bangsa Indonesia sudah terlampau banyak kolesterolnya, makanya minyaknya mahal sedikit-sedikit. Belum lama BBM naik, istri saya ngomong, mas BBM jerene arep naik, aku ngomong ora apa-apa, ora apa-apa, naik sepiro pun ora apa-apa. Yang penting disyukuri, insya Allah ringan semuanya. Mahal ora apa-apa, minyak saya nggak pusing Pak, karena yang beli juga panitia bukan gua. Yang beli bensin panitia, mobil saya nggak ada jalan kalau nggak ada keperluan. Kita sekarang subhanallah sebentar-bentar demon sama pemerintah. Bangsa ini bangsa yang paling hobi berdemon, tapi nggak dilarang sama negara sama undang-undang, dilindungi, silahkan. Ya Allah Gusti, demon Indonesia itu kalimatnya nggak tanggung-tanggung Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebentar-sebentar ke Jakarta, wahai Pak Presiden, turunkan harga BBM, turunkan harga minyak, tapi nggak didengar sama Presiden. Tinggal ngomong sama Allah, ya Allah, hidup sebegini ya Allah serba mahal ya Allah. Demon kepada Presiden sudah, tapi Presiden tidak mendengar keluhan rakyat ya Allah. Demon kepada Menteri Perdagangan sudah ya Allah, tapi Menteri pun tuli ya Allah. Pemerintah tidak dengar penderitaan rakyat ya Allah. Pemerintah tuli, tidak mendengar gerakan rakyat ya Allah. Harga mahal tidak jadi masalah ya Allah, yang penting kami beri rizki untuk membelinya. Selesai. Harga cabai 2.000 tapi nggak punya duit, mahal apa mahal? Mahal nggak apa-apa, tapi demon sama Allah, kasih kami rizki untuk membelinya. Selesai. Maka saya sering ngomong, hidup kita ini tidak perlu kaya, yang penting waluya, waktu perlu aya sudah nikmat hidup. Kalau kaya mah capek, harus ngejaga, harus ngurus.
harus berhadapan sama garong, sama begal, nggak bisa tidur kalau malam, menjaga kekayaan. Tapi kalau waluya, waktu perlu ayah, waktu kita perlu ayah, begal perlu nggak ada di rumah kita. Begal punya kebutuhan ke rumah kita, yang dicuri tidak ada. Tapi waktu kita perlu ayah, namanya waluya, hidup sudah nikmat. Punya motor nggak punya, tapi beli nggak kebeli. Untuk kredit DP-nya waluya, waktu perlu DP ada, bayar. Waktu setoran nggak punya duit, sebentar lagi waluya, waktu setoran ayah. Anak minta buat beli sepatu, waktu perlu sepatu ayah. Waktu begal perlu tidak ada, waktu kita perlu ayah. Sudah nikmat hidup ini. Maka pandai-pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah. Makanya yang paling pandai bersyukur orang yang paling hidup nikmatnya. Makanya ibu-ibu, saya sampaikan sekali lagi, biar hidup bahagia, pandai bersyukur, jangan jadi orang yang bodoh. Saya sampaikan di Mekarsari, di Lubuk Mantang, di Wesulan, hanya ibu-ibu yang bodoh, yang iri dengki dengan kekayaan orang. Karena iri dengki dengan kekayaan orang secara tidak langsung itu menyiksa diri sendiri. Tetangga kebeli motor, kita iri, sakit hati kan? Itu menyiksa diri. Tetangga kebikin rumah, kita milik, kita iri, menyiksa diri. Tinggal bersyukur punya motor, alhamdulillah. Tetangga cuman pakai sepeda, yang punya sepeda alhamdulillah tetangga jalan kaki, yang jalan kaki alhamdulillah tetangga setruk, yang setruk alhamdulillah masih hidup, tetangga mati nggak kembali. Bersyukur itu nikmat. Sekarang Pak Lurah, mohon maaf, banyak orang kaya tapi tidak menikmati kekayaan. Di kampung saya Bapak, ada orang yang panen padi itu sampai 40 ton, 50 ton. Kekayaan dari padinya saja 50 ton, tapi tidak bisa menikmati padi, tidak bisa menikmati beras, tidak bisa menikmati nasi karena kena diabetes. Banyak orang kaya tidak bisa menikmati kekayaan. Kebun durenya berhektar-hektar, tapi darah tinggi, tidak bisa menikmati duren. Dukunya di mana-mana, tapi asam auratnya tinggi, tidak bisa menikmati yang asam-asam. Sekarang banyak orang kaya cuma nonton kekayaannya. Mungkin ini hukuman dari Allah, ketika dia kaya tidak pernah berbagi kepada orang, tidak pernah bersyukur kepada orang. Bukankah menyakitkan? Barangnya ada tapi tidak bisa dinikmati. Mobilnya mewah tapi naik mobilnya mutah. Apa nikmatnya naik mobil mewah tapi AO? Belaga masuk restoran begadang, tapi yang dimakan cuma sayur bening. Mau makan sate, setruk. Mau makan ini, asam urat, sayur bening, ada tangkilnya minggir. Padahal di Suban kebun tangkilnya berhektar-hektar, tidak bisa menikmati tangkil hasil taninya. Kasihan, kasihan. Oleh karena pandai-pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, orang yang pandai bersyukur akan bahagia. Ditambah lagi, wabadanun alal bala'i sobirun, ketika dikasih musibah senantiasa bersabar. Banyak ibu-ibu cengeng zaman sekarang ini, musibah dikit diupload di Facebook, cuman singkat kata-katanya mah, hidup kok bete amat. Bete aja diupload di Facebook, malu-maluin. Kenapa dibilang malu-maluin? Ibu bikin status, hidup kok bete amat. Ternyata teman ibu yang baca lebih bete dari ibu. Makanya ketika bete, diem, nggak usah ngomong, simpen saja, nggak usah dipamer-pamerin. Penderitaan kita tidak perlu diupload. Siapa tahu orang yang baca status kita sedang sisuknya lebih susah, kita malu dipamer-pamerin. Ternyata banyak orang yang lebih menderita dari kita. Allah karim, subhanallah. Pak Lurah, saya pernah musibah bersamaan satu keluarga. Bulan Syawal kemarin, saya kena batu ginjal, kencing susah. Istri saya diponis glaukoma sama dokter, alamat kebutaan mata kalau tidak cepat ditangani, sampai hari ini belum sembuh.
Anak saya di Jawa Timur lagi mondok, matanya kumat kena glaukoma, sudah tidak bisa melihat lebih dulu yang kiri. Anak saya baru masuk pondok pesantren Jawa Timur, baru 15 hari masuk rumah sakit, dioperasi kena kista. Istri menangis melihat suami kena batu ginjal, dia sendiri kena glaukoma, anak kedua-duanya sakit, nangis dan nangis. Setiap dilihat rambisak matana. Apa rambisak itu ya? Rambisak itu ya rambisak lah. Pak Mansur nggak tahu juga, nggak dosa. Pokoknya rambisak matana eta. Ditanya sama saya, kenapa dek kok nangis? Cuman lihat, masa nggak boleh HP saya. Rambisak matanya, merah, bekas nangis, dan yang tidak bisa dibohongin bantal guling basah. Istri saya tidak terbiasa istighfar nangis, pasti ini ada masalah. Saya nanya, kenapa dek nangis terus? Sedih mas, melihat Kang Mas batu ginjal, saya glaukoma, anak sakit semua. Saya nggak tahan mas melihat penderitaan ini dan dirasakan sendiri. Nangis dan nangis, nangis dan nangis. Saya nggak nangis pak. Saya sebagai suami pantang meneteskan air mata di hadapan istri. Kalau toh menangis saya tidak ketahuan istri. Kalau suami istri nangis semua, siapa yang jadi pendiam nanti? Istri nangis, salaki nangis, sanwek nyicingkeun coba. Oh nu nyicingkeun, makana pamajikan kajen cerik, aing mah ditahan. Sudah sekian minggu tetap nangis. Akhirnya apa? Malam-malam kami terbangun, habis sholat malam saya ngomong sama istri, dek, untuk menghilangkan galau, besok engkau aku ajak jalan-jalan di Bandar Lampung ke tempat yang indah-indah. Istri seneng. Serius mas? 1000 rius. Besok kita jalan-jalan ke tempat yang indah. Nggak punya duit mas, ATM ku masih ada, insya Allah istrinya walaupun nggak banyak masih ada isinya. ATM saya 3 pak. Syariah punya, Bank Lampung punya, Mandiri punya, tapi isinya minus semua, cuman untuk laga-lagaan doang. Karena sekolah sih diminta ATM Bank Lampung, diminta ATM Syariah Mandiri, gajinya mah cuman 500.000, nggak imbang sama ATM-nya Pak Lurah. Pak Lurah mah ATM-nya 1, cuman ampuh. Tahu ATM, alat tusuk manual. Udah jangan diterusin. Porno Pak Mali. Sampai mana tadi? Sampai piknik. Udah ini mau ke piknik, ibu jangan ketawa. Piknik. Saya ajak jalan-jalan istri saya. Pagi-pagi sudah masak. Mas mau berangkat jam berapa? Saya tak ngajar, ngaji dulu anak-anak sampai jam 6:30. Kirang langkung 7:30 kita berangkat. Nggak kesiangan mas, itu tempat piknik buka 24 jam. Hebat mas, aku penasaran. Malam-malam aja mas biar kelihatan lampunya. Kalau malam saya nggak berani nyetir. Hari ini saja kita berangkat, muter-muter Pak Bandar Lampung. Ini cerita nyata. Sampai Bambu Kuning. Bambu Kuning lurus aja. Ada lampu merah, belok ngiri. Ini mau kemana mas? Piknik. Sampai gerbang ada tulisan Rumah Sakit Umum Bandar Lampung, Rumah Sakit Umum Abdul Muluk Bandar Lampung. Masuk gerbang, istri saya kaget, mas katanya mau piknik, kok ke sini? Iya, ini juga tempat piknik. Istri saya belum paham dan belum maksud. Saya ajak, saya gandeng tangan istri saya bawa ke UGD, unit gawat darurat. Mau izin susah, tidak boleh sama security. Aja saya izin sama security. Saya ngomong begini sama security, Pak, aman, pokoknya nanti, tapi pokoknya nanti untuk istri saya, pokoknya demi kebaikan kita semua, mohon izin saya. Akhirnya security itu ngomong, nggak apa-apa pak, kalau niatnya begitu, tapi jangan lama-lama. Saya bawa istri saya ke unit gawat darurat pak.
Pertama yang dibuka ada kamar, ada hardengnya itu dibuka. Ada orang yang lagi begini. Aku yang sibuk, sampean yang hehehe aja. Istri saya mejem, nggak tahan ngelihat orang. Pokoknya tukang syuting wajib bertanggung jawab, apapun yang tidak layak ditonton wajib dihapus, termasuk saya mangap-mangap. Nggak tahan istri saya, akhirnya saya pindah ke kamar sebelah. Ada orang yang matanya mendelik putih, hanya tinggal napas, itu pun istri saya mejem lagi. Saya bawa kamar yang terakhir, ada orang yang sedang meraung-raung kesakitan, kakinya sebelah hilang, baru kelindes mobil. Istri saya ngomong, "Mas, aku nggak tahan, ayo ke tempat piknik aja kita." Akhirnya saya bawa pulang, Pak. Keluar gerbang Adul Muluk, belok ngiri, sampai markas tentara. Saya ngambil jalur ke kanan, tembus lurus, ada tulisan Rumah Sakit Urip Sumoharjo. Belok kanan lagi ke gerbang Urip. Istri saya bertanya, "Kok kesini lagi, Mas? Rumah sakit lagi?" "Satu lagi yang perlu saya kunjungi." "Ada siapa di dalam?" "Ada saudara kita muslimin muslimat, mukminin mukminat." Lihat ke sana, ada orang yang lagi cuci darah. Istri saya nanya, "Itu kenapa, Mas? Badannya banyak kabelnya." "Itu bukan kabel, itu mah selang, Dek." Ada orang yang meraung-raung juga sama. Setelah saya bawa dari Abdul Muluk ke Urip, dari Urip pulang, saya mampir di pantai Pasir Putih. Pasir Putih, istri saya berkata, Mas, tempat kayak gini mah atau di tempat kita aja, pinggir balong di belakang rumah sama." Akhirnya saya bilang, "Saya biasa, Pak, mesra-mesraan dikit." Tumpangkan tangan saya di pundak istri. "Dek, kamu belum maksud kenapa kamu saya bawa ke rumah sakit?" "Belum, Mas." "Dek, kau tiap hari menangis, hanya menangisi matamu kena glukoma, menangisi suami kena batu ginjal, menangisi anak kena glukoma, menangisi anak karena operasi kista. Mereka masih sehat. Yang di rumah sakit yang kita lihat tadi nggak tahu hidup atau tidak, Dek. Ternyata mereka tidak menangis. Penderitaan mereka lebih berat dari kita. Kenapa kita mesti menangis yang lebih ringan dari mereka? Harapan kita hidup masih ada." Termenung. Akhirnya kepalanya dipengplekeun karena ieun aing ya, dipengplekeun. Ngomong istri saya sama saya, "Iya, Mas, bener juga ya. Sampai hari ini, Pak, tidak nangis-nangisan lagi." Saya hibur istri saya, ternyata banyak orang yang lebih menderita dari kita. Makanya jangan di-upload penderitaanmu. Banyak orang yang lebih menderita, tidak kebagian BLT aja di-upload, tidak kebagian santunan di-upload. Dasar urah picak matane, dipicak-picak ya apa-apa, Pak. Yang penting si iso ngitung duit. Ora pisan pindo, aku milih Mansur, amit-amit cabang bayi. Ya ora apa-apa, ora milih juga. Mansur tetap con tetap Mansur. Mohon maaf, Pak, saya kadang-kadang kalau ngomong lapar begini, hilang kontrol, hilang sopan santun. Jujur, Pak, lagi lapar ngaji saya begini. Tidak ada lagi obat lapar kecuali makan. Dan saya kalau makan di sini pasti sama pepecak ikan emas. Kalau tidak ada hari ini berarti nasib saya bukan sial tapi bukan rezeki. Hampura Kiai ya, hampura ini mah bercanda. Saya kayaknya pernah masuk ke sini, mobil saya pulang dari Rempak, alhamdulillah. Berapa tahun yang lalu dapat rezeki penuh sama kerupuk. Tidak tahu sekarang ini nasib saya sama atau tidak. Dulu mobil saya penuh dengan kerupuk.
sehingga dibagi-bagikan sama rakyat di sekitar saya. Barokah ngaji di Rempak. Kenangan yang paling indah, mobil saya penuh sama kerupuk. Saya ulangi sekali lagi, ngaji di Rempak, kenangan yang paling indah adalah mobil saya penuh dengan kerupuk. Dan perlu dicatat, kerupuk Rempak gurih-gurih dan enak-enak, tidak ada duanya. Saya sudah merasakan. Sekali lagi, kenangan yang paling indah ngaji di Rempak adalah penuh dengan kerupuk. Kenapa tepuk tangan? Apa perlu diulang sekali lagi? Tapi ini bukan hoak, Pak. Demi Allah, entah tahu berapa tahun yang lalu penuh sama kerupuk yang bermacam-macam, karena di sini senta kerupuk. Yang dulu-dulu saya ucapkan belum sempat, alhamdulillah hirobbil alamin, jazakumullah. Mudah-mudahan yang punya usaha kerupuk barokah, manfaat, maslahat, apalagi rajin sedekah. Mobil saya dulu penuh. Dulu yang terakhir, orang yang akan hidup bahagia adalah wazaujatun mu'minatun solihatun, orang yang punya istri yang solehah. Istri punya suami soleh, insya Allah hidupnya bahagia dunia, bahagia akhir. Istri soleh itu yang bagaimana, Bapak? Gampang. Istri soleh adalah istri yang paling pandai menyenangkan hati suami. Apabila berkata mesra hanya untuk suami, beli pulsa hanya untuk ngebel suami. Kalau suami jatuh jauh pidi kolan hanya untuk suami. Suami jauh kangen chattingan hanya untuk suami. Sekarang banyak perempuan-perempuan nakal minta duit sama suami buat beli pulsa, chattingannya buat suami orang lain. Ini betul sekali, ini jadi setan kadang-kadang dalam keluarga. Keluarga lagi damai-damai, rusak gara-gara ini. Tukar menukar nomor telepon, nomor WhatsApp ketika ada reuni sekolah 30 tahun belum berjumpa. Kata-katanya sederhana, hidup aku kurang bahagia, andai aku hidup bersamamu dulu mungkin bahagia. Pas ngomong sama mantannya ngomong, aku juga nasibnya sama. Lama-lama akrab, keluarga rusak. Yang bodoh ada lagi, suaminya bodoh, lugu, HP-nya jadul. Suami istrinya HP-nya bagus-bagus. Sekarang banyak terjadi, HP suami mah jadul, istrinya mah bagus-bagus. Suaminya tidur di sebelah, istrinya tidur di sebelah, mainan HP. Tuing. Suami bangun nanya, HP-nya kok bunyi aja deh, iklan Indosat. Kok HP terusnya kok bunyi deh, iklan eksis, pulsa habis. Padahal masih bangsat mah lagi chattingan sama suami orang. Jangan cengar-cengir kamu Sri. Ini mah yang merasa aja, yang gak merasa diam-diam aja. Sekarang banyak keluarga hancur gara-gara ini. Makanya saya sering ngomong, HP ini ada barokah, ada manfaat. Terjatuh tergantung jatuh ke tangan siapa. Kalau jatuh sama kades, insya Allah urusannya beras dolok. Assalamualaikum, salam Pak Lurah, beras dolok sudah datang. Gimana ini pembagiannya? Jangan dibagi dulu, tahan dulu beras doloknya. Terus kapan pembagiannya? Seminggu yang akan datang. Ini gimana Pak Kades? Ditahan, jangan dibagikan dulu, nunggu aku datang. Masyarakat sudah kurang pemakai, ya Allah. Ya Pak Kades gimana ini? Udah kalau bagikan, tapi nyari dulu paralon kecil segede cinggir, dilincipin, colok, ambil per kantong setengah gelas. Insya Allah nanti kita kebagian. Paham Pak Carik? Paham. Assalamualaikum Pak Carik. Waalaikumsalam. Kalau nggak paham lu gua pecat. Aman buat Kades mah. Buat Kiai aman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kiai hari Sabtu tanggal sekian, hari Minggu tanggal 9 Oktober Pak Kiai bisa ngisi di Rempak? Bisa, insya Allah. Asal ada duren sama kerupuk saya hadir. Ya selesai. Kerupuk lagi.
Memang roda saya sudah tipis, kan kerupuk bisa pakai gelindingan. Ini mah bercanda ya, jangan diambil hati. Tapi orang Rempang cerdas. Allah Karim, subhanallah. Mari jadi istri, berfungsi sebagai istri, ngurusin anak. Saya sudah berkali-kali di mana-mana sekarang anak kita terbengkalai karena kurang figur, kurang contoh. Saya sudah sering, bahkan ibu sudah bosan dengar saya di Suban berkali-kali. Sekarang saya sering ketemu di Kalianda sama orang Suban, sama orang Tanjung Bintang, sama orang Warbo Mataram, sama orang mana-mana, berkumpul di Handak pakai baju senam merah-merah. Tiap hari Jumat ke sana, tiap sore senam jantung sehat, tiap sore. Saya tidak melarang senam ibu, monggo, tapi alangkah lebih baiknya tiap sore ngantar anak ke TPA, lebih hebat dan lebih cerdas. Halo, dengar Sri, bendino senam ora bosan-bosan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Istri saya pernah bilang sama saya, "Mas, izin aku mau senam." "Gak usah, biar sehat mas." "Gak usah, aku gak rela kau begini-begini di hadapan orang. Aku gak rela kau begini-begini di hadapan orang. Itu milikku, bukan milik umum. Gak boleh." Dengarkan si Sarminah. Bukan gak boleh bu, boleh silahkan. Tapi jangan tiap hari. Anakmu yang TPA urus, antar ke TPA, akan lebih barokah jadi seorang ibu. Ini mas senam tiap hari, ada pengajian gak datang. Yang saya khawatirkan jantungmu sehat, hatimu yang rusak. Dengar Sarminah siapa cicing basia. Ayo, anak kita rusak karena kurang figur. Ibunya senam, bapaknya ngaburin burung. Burung aja diurusin. Banyak laki-laki pecokol burung. Burung tiap pagi disemprot, dimandiin. Kapan kamu mandiin anakmu? Burung dimasukin makanin pur yang bagus-bagus, anakmu dimakanin beras dolok. Tiap hari burung kutub dilatih, burung beo diajarin Allah, 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 ngikut, Allah, Allah, Allah. Mohon maaf Pak, burung walaupun Bapak ajarkan Allah, Allah sampai bisa Allah, Allah, besok Bapak mati nggak bakal ditalkin sama burung. Saya pernah nanya sama orang, "Pak, kenapa burung sampai kau dilatih ngomong sampai begitu keyeng banget?" Bahasanya jawabnya begini, "Burung ini kalau dilatih Pak Kiai nanti bisa bekicau, berjuara lomba bekicau burung, harganya mahal." Saya bilang begini, coba dipikir pakai otak sarjana, jangan pakai otak kacer. Pikir pakai otak sarjana. Kalau burung saja bisa bekicau harganya mahal, apalagi anakmu kalau pintar bekicau harganya lebih mahal dari burung. Saya aja bekicau begini 1,5 juta. Baru begini. Berapa kali manggung, sebulan ini saya penuh Pak Lurah, alhamdulillah. Tanpa ada yang kosong, penuh. Suara saya hampir habis. Bisa bekicau lebih mahal dari burung. Lihat, UAS sekali tampil 50 juta, ke Malaysia 150 juta. Manusia bisa bekicau lebih mahal dari borong Sarminah. Dengekeun aing ngomong, ulah pen-pen conge sia. Ini nih pecokol-pecokol burung. Allah Karim itu tuh tukang mancing. Kelihatan banget ya tukang mancing mah tuh. Allah Karim, subhanallah. Lebih baik memelihara anak Bapak, lebih bermanfaat. Jadilah istri soleh, solehah, suami soleh. Kalau istri solehah, suami soleh, tidak mustahil kita akan melahirkan keluarga anak turun yang soleh dan solehah. Kalau sudah soleh solehah semua, buah duku, buah durian, masak satu dimakan kiai,
apabila banyak perkataan saya yang salah, saya mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.